Saya bentar ya. Ya, sudah terlihat ya share screen saya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, jadi hari ini khusus sebetulnya saya ingin menjelaskan kepada kalian kebijakan atau sosialisasi karya akhir gitu ya, khususnya untuk prodi ASP. Nah, karya akhir ini kalau teman-teman mungkin kemarin mendengar paparan dari dekanat begitu ya bahwa skripsi akan digandingkan dengan publikasi. Pertama, betul itu sedang dilakukan proses legalisasinya. Jadi teman-teman ini untuk soal publikasi ini kita tetap menunggu, kemarin sudah dirapatkan dengan teman-teman dosen dan lain-lain ya. Jadi kita tetap menunggu legal 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 ininya dulu, surat edarannya dulu, teman-teman. Nah, itu sedang di digodok oleh Wakil Rektor 1 begitu ya. Nah, infonya sih sekitar 2 minggu lagi, teman-teman. Nah, tapi kita tidak tahu nanti arahnya seperti apa, apakah sesuai dengan yang paparan dekanat atau tidak gitu. Jadi untuk saat ini di Prodi kami sepakat bahwa sementara menggunakan versi dari skripsi dulu, teman-teman. Nah, versi dari skripsi itu artinya mengikuti panduan 2023 gitu. Jadi di tahun lalu kan sudah ada panduan vokasi 2023. Nah, nanti silakan teman-teman bisa mengikuti panduan tersebut. Sebetulnya ada panduan 2024 sedang kami buat kembali, tapi kurang lebih isinya tidak jauh beda, hanya sedikit berupa kebijakan dan beberapa format tertentu gitu. Tapi pada intinya sama. Nah, di panduan 2023 itu nanti ada skema karya akhir. Kira-kira ada dua hal besar lah. Tapi kita bicara soal publikasi dulu ya. Nah, misalkan nanti setelah ada skema publikasi itu apa? Ada beberapa pemikirannya dari mahasiswa-mahasiswa bahwa tidak perlu ada proses bimbingan gitu kan. Nah, itu salah ya. Jadi walaupun nanti misalnya ada kita jalur-jalur publikasi, itu tetap ada proses bimbingan, teman-teman. Jadi ada proses bimbingan oleh dua dosen ya, dua dosen, proses bimbingannya. Gitu. Jadi tidak serta-merta eh, ketika kita sudah punya draft jurnal begitu, itu langsung lulus tidak, tapi tetap masih ada proses-proses bimbingan seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar dari teman-teman tidak salah arah begitu. Nah, nanti seputar teknisnya seperti misalkan tidak ada sidang dan lain-lain itu akan kita tunggu surat edarannya ya, teman-teman. Jadi sekali lagi mohon untuk sekarang kita masih melihat panduan 2023 itu. Ya, jadi ketika kalian nanti bimbingan kepada dosen pembimbing, silakan disesuaikan dulu gitu.
Lalu ini untuk skema akhir, kalau kalian lihat di dalam buku panduan ya, ada beberapa skema. Sebentar. Yang pertama, jalur skripsi. Ya, seperti biasa. Atau publikasi ya. Luarannya ya sama, kita bisa proses penelitian kualitatif maupun proses mixed method gitu ya. Nah, satu lagi kuantitatif. Nah, kita bedah dulu seperti apa sih proses kualitatif, teman-teman. Jadi kalau yang kakak kalian gitu, kakak sekalian misalnya judulnya itu biasanya soal analisis eh kinerja apa, kinerja apa gitu kan. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan, sorry. Ya, jadi ada skema versi skripsi ya. Versi skripsi ya, teman-teman mohon di mute dulu. Ya, jadi eh yang biasa kalian lakukan kan biasanya ada ini, ada kualitatif yang dikuantitatifkan. Jadi kualitatif yang dikuantitatifkan. Ya, contohnya apa? Misalkan analisis kinerja eh, daerah gitu ya di kota XXS. Kemudian ada juga yang memang kualitatif murni. Misalkan kita menggali bagaimana implementasi, misalkan bagaimana implementasi kinerja kinerja pemerintah daerah misalnya berdasarkan balance shortcut gitu. Nah, ini kualitatif yang murni. Jadi ini nanti bisa teman-teman teliti gitu kan, misalkan menggunakan wawancara gitu ya. Jadi wawancara cukup 6 sampai 10 orang misalnya. Begitu. Nah, ada lagi tahapan mixed method. Nah, mixed method ini dua-duanya ya, ada yang berupa kuesioner seperti ini. Ini berupa kuesioner. Jadi analisis deskriptif gitu. Ini juga bisa juga. Jadi kalian menyebarkan kepada misalnya karyawan di sana gitu ya, ada pemerintah ASN di sana misalkan, lalu kemudian di analisis deskriptif. Nah, mixed method berarti ini gabungan dari dua-duanya. Seperti itu. Kemudian
Ini ya. Satu lagi adalah yang mungkin saya jelaskan jalur project base, teman-teman. Jadi project base itu ada berupa memang project saya bagi menjadi 3 aja kalau gitu ya. Ada project base dan ada prototype. Satu lagi ada pembuatan produk, gitu. Nah, ketiga ketiga ini yang sebetulnya dari tahun 2023 juga bisa dilakukan, gitu. Nah, project base ini nanti, teman-teman akan mengumpulkan judul dulu jadi ketika di minggu depan itu dari prodi akan menyeleksi dulu ya judulnya seperti apa, kemudian jika oke kalian bisa lanjut ke bimbingan dengan dosen masing-masing. Nah, kalau misalnya pertanyaannya ketika sudah bimbingan dan sudah ACC gimana? Ya, nggak apa-apa tetap, dimasukkan, nanti tetap kami akan data gitu, ya. Nah, lanjutkan kembali soal project base ya. Nah, project base ini ada banyak macamnya, teman-teman. Contohnya makanya di beberapa kesempatan kemarin saya selalu bilang bisa nih digabungkan dengan proses magang kalian gitu ya. Karena project base ini misalnya kita mengerjakan implementasi gitu ya, bisa membuat membuat laporan keuangan contoh ya, BUMDes. Nah, ini juga termasuk, project base. Kemudian misalnya, eee, kalian ikut melakukan proses audit di pemerintah daerah misalnya, ini juga bisa. Nah, sebelum kita lanjutkan, nah, semua skema ini yang harus kalian perhatikan adalah bentar, nih, namanya, eee, practical gap, ya. Semua skema, baik skripsi, baik project base, baik prototype, ataupun pembuatan produk, harus berdasarkan, eee, practical gap, gitu. Nah, practical gap itu apa? Bisa berupa data, teman-teman, data statistik, ya. Jadi misalnya, tema besarnya adalah misalkan dari ini ya, pengendalian intern misalnya. Kalau kita lihat Lakip gitu ya, dari Lakipnya pemerintah, itu ada semua di setiap daerah. Misalkan daerah X, ini ada isu soal pengendalian intern, begitu. Itu dari data statistik yang, tingkatannya sangat tinggi gitu. Kemudian selain itu, selain data statistik, bisa juga melalui berita berupa berita begitu ya. Berita soal misalkan kasus korupsi, sesuai dengan permasalahan yang, topik yang diteliti gitu. Jadi satu lagi bisa ada namanya wawancara pendahuluan gitu. Nah misalnya, topiknya soal ini, BUMDes itu rata-rata belum membuat laporan keuangan misalkan. Nah kalian melakukan wawancara pendahuluan nih, oh ternyata memang karena instansi dari pemerintah itu kan wajib melaporkan laporan keuangan. Nah, sementara di BUMDes ini laporan keuangannya masih tidak sesuai. Nah, kalian bisa hadir di sini melakukan wawancara pendahuluan, kemudian mengidentifikasi sebetulnya masalah yang kekurangan apa sih gitu. Sehingga kalian, membuat project base, begitu. Misalnya melakukan ini ya, membantu BUMDes untuk membuat laporan keuangan, gitu. Ini bisa berupa wawancara pendahuluan, ini berupa, semuanya harus practical gap dulu. Gitu. Semua skema harus, bermuara ke sini.
Ya, kita lanjutkan lagi ya. Dari tadi, practical gap berupa wawancara pendahuluan, kemudian dari bisa juga berita dan data statistik gitu. Nah, keempat skema karya akhir ini itu harus berupa practical gap. Jadi sebelum kalian membuat judul, jadi biasanya dari mahasiswa terdahulu nih, yang teman-teman mahasiswa yang lain, itu membuat judul dulu, baru dicari-cari kesalahannya gitu ya, baru dicari-cari permasalahannya. Padahal, seharusnya kebalik. Jadi langkah pertama, seharusnya teman-teman memilih topik yang menurut kalian menarik gitu. Misalnya kalian tertariknya dengan, di yayasan misalkan ya. Kita misalkan tentukan, "Oh saya tertarik nih meneliti di sektor yayasan," gitu ya. Nah sebelum membuat judul, kalian, cari dulu permasalahannya, ya. Yang kedua, cari dulu permasalahannya gitu. Apakah, yayasan itu misalnya wajib membuat laporan keuangan? Apakah misalnya, eee, yayasan tersebut itu kenapa tidak membuat laporan keuangan? Nah, dicari permasalahannya. Caranya dengan ketiga tadi, dapat berupa data statistik, kemudian berita, dan wawancara pendahuluan. Ini bisa. Lalu akan muncul permasalahannya kan, misalnya, belum semua yayasan itu menerapkan laporan keuangan. Nah, sehingga nanti di sini muncullah judul gitu, judul dari topiknya. Nah, di sini permasalahan itu harus spesifik teman-teman ya, misalkan yayasan di X ya. Jadi teman-teman harus mencari yang memang yayasan di X. Bisa cara mencarinya dari global dulu, dari yayasan dulu, kemudian bisa dari, sangat spesifik di yayasan tersebut. Jadi kita memang harus kira-kira harus, datang langsung ke tempatnya begitu. Baru ternyata ada judul nih, misalkan di yayasan tersebut belum memiliki laporan keuangan, berarti kan kalian judulnya, pembuatan ini berarti project ya, pembuatan laporan keuangan yayasan berdasarkan ISAK 35 misalnya. Yayasan XX berdasarkan ISAK 35, begitu. Nah, urutannya seperti ini. Jadi yang hampir semua mahasiswa itu dimulai dari judul dulu. Jadi mereka mencari judul dulu, baru mencari permasalahan gitu. Sehingga memang mayoritas yang, sudah itu kesulitan mencari data statistik, berita ataupun wawancara, begitu kira-kira. Nah, balik lagi ke slide ini, eee, kita itu tadi soal project base, nanti saya perlihatkan project base-nya seperti ini ya. Ini salah satu, eee, yang misalnya kalian pilih, kalian ingin concern-nya kepada akuntan manajemen misalkan atau audit sektor publik. Nah, ini beberapa proyek yang bisa kalian, lakukan. Misalnya kalian membuat untuk akuntan manajemen ya, misalkan kalian sebagai akuntan manajemen sektor publik, kalian bisa melakukan analisis laporan kinerja pemerintah, gitu. Bisa juga melakukan analisis laporan pajak, membuat analisis laporan pajak. Bisa juga membuat analisis laporan keuangan entitas sektor publik, gitu. Nah, identifikasi proyeknya seperti apa? Misalnya, kita melakukan evaluasi ya, atau menganalisis pencapaian dari kinerja sektor publik itu. Atau kita juga bisa membantu menyusun laporan kinerjanya. Misalkan ada beberapa entitas yang belum menyusun analisis laporan kinerja pemerintahan gitu ya. Nah, kita bisa membantu untuk menyusun laporan kinerjanya, begitu. Nah, laporannya apa? Nah, ini di sini ada, laporan hasil evaluasi, laporan kinerja gitu, seperti ini. Nah, di auditor sektor publik juga sama, ini bisa dalam bentuk
kertas kerja, bisa juga, misalnya melakukan evaluasi pengendalian internal di sana gitu ya. Jadi misalnya contohnya begini, kita datang ke sebuah instansi pemerintah daerah misalkan seperti itu. Nah, kalian misalnya setelah dilakukan wawancara ternyata ada beberapa, karyawan gitu yang mengeluh gitu ya bahwa, SOP-nya tidak teratur atau misalnya ada banyak pungutan liar misalkan seperti itu. Jadi sehingga dari latar belakang tersebut, kalian ingin mengevaluasi nih pengendalian internal di sana, gitu. Atau kalian ingin membantu untuk membuatkan dokumen SOP, seperti itu. Jadi dokumen SOP-nya bisa dalam bentuk standar operating procedure atau bisa flowchart gitu. Nah, tentunya hasil akhirnya adalah itu bisa divalidasi oleh instansi tersebut, begitu. Nah, yang lainnya nanti, saya akan share ini, silahkan nanti dipelajari dan, kita kurang lebih di tanggal 9 nanti teman-teman batas akhir untuk proses submit judul dan nanti, akan kami verifikasi, seperti itu. Nah, contoh lain misalkan dari konsultan sektor publik nih, ini ada banyak sekali, misalnya, bagi teman-teman yang tertarik gitu ya untuk misalkan membuat pengembangan aplikasi laporan keuangan, nah ini nanti bisa masuknya topik sistem informasi akuntansi entitas sektor publik. Jadi, hasilnya tidak hanya pada saat, kita harus membuat sistem informasi secara penuh gitu ya, tapi boleh berupa prototipenya saja. Nah, makanya tadi di dalam analisis tadi, itu ada, hasil prototipe, begitu. Nah, contohnya nanti bisa teman-teman, membuat misalkan dari satu itu, jadi kalian bisa berupa grup gitu ya, ada 5 orang grup misalnya, tujuan akhirnya adalah mengidentifikasi misalkan yayasan yang mereka tidak memiliki ISAK 35 dan kalian berniat untuk membangun sebuah platform untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 misalnya seperti itu. Nah, itu kan sebetulnya panjang nih. Jadi dari masing-masing teman kalian itu, mahasiswa A misalnya, mereka melakukan pembuatan dokumen SOP, ya. Struktur organisasi, bagaimana efektivitas pengendalian internnya, begitu. Nah, mahasiswa B, mereka membantu untuk membuatkan, chart of account-nya, begitu. Mahasiswa C misalnya melakukan penelitian mengenai analisis kebutuhan sistem, begitu. Nah, mahasiswa yang keempat, itu misalnya membuat rancangan, prototipe dari sistemnya. Jadi seperti desain, sistemnya, kayak misalkan user interface-nya, UI UX-nya, begitu. Seperti itu. Jadi sehingga nanti, luaran dari skripsi kalian adalah berupa laporan evaluasi, bisa juga berupa laporan rekomendasi untuk user, begitu. Nah, ini sudah kami susun, ini ada banyak sekali, jenis proyek dan penelitian, tinggal kalian, mengadaptasi, begitu. Nah, ini prototipe dan pembuatan produk, ini juga sama. Nah, ada juga yang misalkan bertanya, apakah harus kita yang mengerjakan sistem informasinya itu harus kita yang mengerjakan, tidak? Jawabannya tidak, boleh yang mengerjakan orang lain. Tapi tugas kita adalah, memetakan gitu ya, kira-kira yang tepat untuk pembuatan sistem itu seperti apa, analisis kebutuhan sistemnya bagaimana, gitu, bagaimana pengendalian internnya. Jadi boleh yang mengerjakan dari misalkan mahasiswa, IT misalnya seperti itu. Pembuatan produk juga boleh. Jadi ini banyak ya, tidak hanya berupa software gitu ya, tapi bisa juga berupa produk produk akuntansi. Contohnya misalkan Excel, Excel keuangan misalnya, berbasis misalkan Excel keuangan berbasis ISAK misalnya, atau Excel, laporan keuangan berbasis SHK MKM misalnya. Ini boleh. Lalu
bisa juga kalian membuat misalnya buku ajar atau buku panduan gitu ya. Buku panduan untuk yayasan misalnya berisi, jadi kalau tadi ini kan sudah digital ya Excel ya. Kalau ini kalian bisa berupa buku panduan, buku yang mengajarkan step by step-nya misalkan secara tertulis gitu. Misalnya cara melakukan posting jurnalnya bagaimana, cara membuat laporan keuangannya bagaimana. Ini bisa berupa buku panduan. Yang lain misalnya berupa kalian lebih canggih lagi gitu ya, misalkan proses augmented reality, ini juga boleh. Augmented reality-nya boleh dalam bentuk nanti dalam berupa prototipe ya. Jadi tidak harus sampai produknya jadi, tapi kalian bisa idenya dulu, desainnya dulu gitu. Contohnya misalnya UMKM itu kan atau perusahaan atau apapun mempunyai produk ya, produk misalnya contohnya ada produk minuman kemasan. Nah, dari produk minuman kemasan ini kalian buat augmented reality-nya. Jadi setiap ketika dilakukan scan barcode misalnya akan muncul proses costing-nya gitu. Jadi ini ada keilmuan soal akuntansi biaya atau akuntansi manajemen, seperti itu. Nah, kita boleh nih project seperti ini, tidak harus sampai produk, tapi hanya prototipe. Atau bahkan hanya naskah akademik, atau hanya konsep juga boleh. Yang penting adalah ada validasi dari usernya. Usernya itu siapa ya? Misalkan, BUMDes, pemerintah daerah, atau instansi, laba non-laba lainnya, begitu. Jadi ini ada banyak sekali, yang bisa kalian kerjakan sebetulnya. Misalkan yang sekarang lagi current isu juga misalkan AI. Nah, ini kalian bisa juga begitu. AI-nya misalkan soal membuat laporan keuangan otomatis gitu. Ini bisa juga. Dan ini bisa berupa tim. Jadi tim itu nanti bisa dikerjakan secara bersama-sama dalam satu objek penelitian. Nah, tentunya ini tergantung nanti kesepakatan dengan dosen pembimbingnya juga gitu. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan dulu soal ini, teman-teman? Ada pertanyaan? Ya, boleh silakan. Muhammad Rafli. Oke Pak, saya izin bertanya Pak Ya, terkait judul ya Pak. ya, Kalau bisa dijadi itulah terkait itu. Pokoknya jadi kita di sini masih bisa terkait analisis kalau misalnya skripsi ya Pak. ya. Tapi itu berbentuknya nggak bisa berarti udah nggak bisa kuantitatif ya Pak. Eh betul, tidak bisa hanya berupa rasio-rasio gitu, tapi memang berdasarkan jadi gini Mas. Di mahasiswa yang kemarin itu banyak sekali yang analisis rasio. Tapi yang saya bilang tadi, mereka tidak ada practical gap-nya gitu. Sebetulnya problemnya di situ. Kecuali memang ada practical gap-nya. Nah, itu silakan bisa dilanjutkan. Nah, makanya sedikit perubahan dari semester ini kami ingin mengumpulkan judul dan masalahnya dulu kalian yang dilakukan nih. Jadi kita bisa menyeleksi apakah judul ini memang boleh atau enggak. Jadi jangan sampai nanti berlarut-larut akhirnya membuat studi kalian lama gitu. Jadi rata-rata kalau di tahun kemarin itu kan, nah ini yang soal gap juga gitu. Mereka lama karena dari dosen sendiri menginginkan ada practical gap yang kuat tapi tidak bisa dipenuhi. Akhirnya sering ganti-ganti judul seperti itu, Mas. Sama ini Pak, saya mau bertanya terkait entitasnya Pak. Ini Ya, emang wajib entitas sektor publik aja atau misalnya entitas privat atau gitu bisa nggak Pak? boleh tapi yang ada keilmuannya dengan sektor publik ya. Contohnya dari sektor privat kita bisa dari sisi perpajakannya begitu. Misalkan di sektor BUMN kita bisa ada perlakuan
kan ada dual reporting ya. Jadi mereka ada dari pemerintah juga dan ada dari swasta gitu. Boleh, sama seperti kebijakan magang, yang terpenting ada keilmuan di sektor publiknya. Kalau semisalnya entitas privatnya itu untuk penerapan laporan keuangan nggak bisa, Pak? Contohnya apa nih? Ya, misalnya kan entitas privatnya itu kayak transportasi umum di bagian angkutan umum. Kan saya pengen, misalnya saya mau ngambil di sektor itu ya, Pak. Nah, Ya, nanti saya mau ikut bikin laporan keuangannya seperti itu, Pak. di angkutan umum. Kalau Iya, jadi misalnya ada kayak usaha pribadi, entitas privat tuh, Pak. Nah, saya ya, mau menerapkan laporan keuangannya seperti itu. Jadi eh, mereka itu mempunyai eh, usaha di bidang transportasi umum, di bagian angkutan umum, angkot gitu. Tapi saya di sana pengen membuat laporan keuangannya seperti itu, Pak. oke. Apakah bisa atau tidak bisa ya, Pak? Nah, ini karena keilmuan kita kan sudah spesifik sektor publik ya. Paling kalau mau kamu bisa sisipkan ada laporan perpajakan ya, Mas. Gitu. Jadi laporan keuangannya plus ada unsur perpajakannya gitu. Nah, itu baru bisa. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Berarti secara umum kalau hanya laporan keuangan nggak bisa ya, Pak. Berarti emang benar-benar ini entitasnya udah benar-benar spesifik di entitas sektor publik gitu. Betul, betul, Sama, iya, Pak, Mas. terkait project base sama prototype itu bisa berbarengan atau emang harus sendiri ya, Pak? Apa nih maksudnya? Project based prototype. Um, Ya, Tanya. semisalnya dari kita mau ngambil project base atau prototype, kan tadi Bapak menyinggung bisa bersama tuh. Ya. Nah, Nah, itu kira-kira itu bisa bareng atau emang harus sendiri-sendiri aja? boleh bareng, Mas. Boleh, itu kan namanya juga project. Jadi kita bisa berbarengan gitu. Sepanjang yang dikerjakannya beda ya. Yang seperti tadi saya bilang. Misalkan Mas buat dari sisi laporan keuangannya, temannya satu lagi membuat dari sisi standar operating prosedurnya gitu. Dan masalahnya pun dikerjakannya beda, jadi jangan sama. Kan fokusnya misalkan kalau si A fokusnya lebih kepada pembuatan laporan keuangan, sementara satu lagi fokusnya kepada pengendalian intern. Nah, itu boleh. Malah lebih menurut saya lebih menyarankan hal seperti itu. Karena kalian bisa saling menguatkan gitu kan. Kemudian di sananya juga bisa melakukan riset bareng-bareng seperti itu. Oke, Pak. Tapi terkait untuk orangnya itu ada minimum dan maksimumnya nggak ya, Pak? Secara prinsip tidak ada, tapi nanti yang akan kami lihat adalah worth it atau memang permasalahannya worth it nggak untuk diteliti. Artinya begini, misalkan ketika hanya membuat contoh ya, posting soal satu produk satu produk misalnya pembuatan HP gitu, satu produknya itu aja, menghitungnya saja itu kan berarti sangat sempit ya. Jadi harus lebih 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 komprehensif gitu. Misalnya COGS untuk pembuatan inventorinya semua seperti itu. Boleh, boleh aja, Mas. Tidak terbatas jumlahnya. Yang penting Hmm. ini ada practical gap-nya yang terjadi. Begitu. Oke, Pak. Sama ini sih, Pak, paling semisalnya mau ngambil project base atau prototype, berarti kita emang tetap skripsi masing-masing walaupun ngerjainnya itu bareng ya, Pak? Betul. Tetap kita untuk pengerjaan skripsinya individu, hanya tadi proyeknya kita bersama. Oke, oke, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Najla. Iya Pak, sebelumnya saya tuh kan udah terkait bimbingan ya Pak, judul sama saya udah mulai berjalan buat skripsian juga Pak, udah direvisi juga. Jadi Ya. tadi kan kata Bapak nggak boleh kuantitatif ya Pak. Nah sedangkan judul saya itu kan saya kan ngambil laporan keuangan di BPN ya Pak. Ya. Jadi per wilayah DKI Jakarta BPN-nya itu saya teliti.
laporan keuangannya. Nah, terus dari DP1 sama DP2-nya udah ngebolehin dan saya udah boleh nyusun skripsinya gitu, Pak. Tapi tadi kata Bapak kan nggak boleh ya, Pak. Itu gimana ya, Pak? Bukan nggak boleh, Mbak. Jadi gini, yang mahasiswa beberapa tahun yang lalu itu menyusun yang seperti Mbak itu sebetulnya bukan kuantitatif, tapi kualitatif yang dikuantitatifkan. Gitu. Analisis kinerja di BPN misalkan ya. Itu kan kita melakukan analisis deskriptif kan. Iya, Pak. Tidak ada Jadi, pengolahan statistik kan. Maksudnya gini, tidak ada metode pengolahan data gitu, misalkan pakai SEM atau pakai SPSS. Paling toolsnya untuk validitas dan reliabilitas begitu kan, maksudnya kan. kalau saya tuh lebih ini, Pak. Jadi lebih ke rasio gitu, Pak. Jadi Nah, masing-masing wilayahnya saya cari, maksudnya saya hitung rasionya gitu, Pak. iya kan nanti ujung-ujungnya analisis deskriptif kan. Kamu analisis kan. Iya, Pak. Iya, benar. Ya, itu Analisis. kan sama seperti ini. Nggak apa-apa, itu boleh. Boleh kok itu. Berarti saya tetap lanjut aja kan ya, Pak? Tetap lanjut, tapi Sebenarnya. nanti kita sebarkan judul, tetap kamu nanti mengisi. Karena yang akan verifikasi tetap dosen. Gitu, dosen masing-masing, khususnya pembimbing ya, pembimbing kalian. Nah, bagus kalau sudah berjalan, artinya kan sudah ada ACC dari dosen pembimbing ya, itu lebih memudahkan. Gitu. Jadi Iya, nggak Pak. apa-apa, lanjutkan saja Nazla. Iya, Pak. Saya juga udah nyusun sampai bab 2-nya, jadi saya udah direvisi dari dosennya gitu, Pak. Oke, bagus, nggak apa-apa. Biar targetnya 3 bulan bisa lulus ya. Ya, yang lain? Iya Nazla Pak. tadi udah. Rafli lagi? Iya Pak, mungkin saya ngelanjutin case dari Najla tadi ya Pak. Ya, Kan saya juga sama kayak Najla ya Pak, sudah di ACC ya, judulnya. Nah, tapi saya itu terkait analisis efektivitas dan efisiensi untuk menilai kinerja keuangan di kabupaten dan kota Provinsi ya. Jawa Barat gitu Pak. Nah, Hmm. itu kan case-nya saya sama kayak Najla, tapi di sini saya kan lebih dominan memakai rasio ya Pak. Berarti itu Ya. saya eh, masih tetap melanjutkan atau emang harus buat judul baru ya Pak? Oke, rasio tapi kan tetap ujungnya kan adalah analisis deskriptif kan? Iya betul, di Nah, situ kan saya juga udah baca panduan dari 2023 tuh, di situ kan dimana diminta kalau kuantitatif itu deskriptif sama inferensial makanya. betul. Nggak Nah, apa-apa. Lanjut aja, Mas. oke. Iya karena saya juga udah mulai nyusun bab 1 sih Pak. Nggak apa-apa. Yang penting ini, Mas, ada practical gap-nya ya. Ada masalah yang terjadi. Gitu. Semua dosen harusnya menanyakan ini, masalah di bab 1. Oke. Silakan Tapi lanjutkan saja. Ya gimana? iya kan dari Pak Adam saya udah di ACC dan dari Bu Ya, Hera tadinya juga udah di ACC. Tapi kemarin sih Bu Hera menyinggung gitu harus ya emang harus ada practical gap-nya. Berarti di sini di latar belakangnya itu emang khusus eh, masalah-masalahnya aja gitu ya Pak. Nggak nggak kayak seperti biasa deskripsi gitu. bukan. Iya, karena kita sedikit berbeda ya. Kita berawal dari practical gap. Jadi yang penting ketika ada masalah yang terjadi, misalnya di DKI Jakarta ya, misalnya ada soal isu pengendalian internnya, misalkan laporan keuangannya telat dilaporkan. Nah, itu juga kan masalah. Nah, kalian bisa bisa masuk tuh kenapa bisa telat pelaporan gitu kan. Atau misalnya di BUMDes suka ada website yang tidak dipublikasikan gitu kan. Nah, kalian misalkan membantu membuatkan website untuk transparansi tersebut. Itu juga boleh. Begitu. Jadi intinya gini, kalian jangan bingung karena sebetulnya skripsinya vokasi itu disetting untuk mudah dilakukan. Nah, gitu. Nah, yang penting ada practical gap-nya nih. Semua karya akhir tuh harus ada practical gap-nya. Begitu. Jadi boleh tadi seperti yang dua Nazila dan Rafli, boleh seperti ini. Ini hanya bahasanya saja. Sebetulnya kalau kuantitatif murni itu kan kita analisis ini terhadap ini, pengaruhnya gitu. Nah, kalau kalian itu sebetulnya ujung-ujungnya terapannya itu analisis deskriptif. Begitu. Hasilnya adalah memberikan rekomendasi. Nah, seperti di sini kan saya juga sudah ada di sini. Ini kan ada namanya contoh ya, analisis laporan keuangan entitas sektor publik. Nah, ini kan boleh. Hasilnya apa? Hasilnya berupa analisis penerapan, pencapaian kinerja, laporan kinerja gitu. Jadi kalian tuh memberikan rekomendasi laporan kinerja kepada instansi tersebut. Jadi boleh-boleh aja.
Iya Pak. Hmm. Kan kalau di saya sendiri yang kemarin saya kan pertama nyusun outline-nya dulu ya Pak. Ya, Di mana itu saya nyusun outline-nya itu saya memakai data sekunder gitu dari dana perimbangan. ya. Nah itu kan apakah dari dana perimbangan itu bisa masuk di practical gap di data statistik gitu Pak? Oh, dana perimbangannya kenapa? Iya jadinya kan saya kan mengambil kayak dari APBD-nya seperti itu. Nah Ya, nanti kan hasilnya itu kan saya kan eh, jadi kan sama aja gitu kayak pakai data sekunder gitu Pak. iya, Bukan pakai wawancara atau kuesioner gitu. nggak apa-apa, Oh nggak apa-apa, tetap nggak nggak apa-apa. apa-apa berarti ya Pak. Ya, Oke. contohnya gini kalau data sekunder ya, misalnya kalian menemukan bahwa target kinerja BUMD misalnya tidak mencapai 100% gitu. Jadi ada target kinerjanya masih rendah, yaitu gap juga, nggak apa-apa begitu. Oke Pak. Berarti secara overall udah masih diperbolehkan ya Pak ya? Ya, masih bisa. Nah, Oke. makanya untuk memastikan lagi apakah nanti judul yang kalian ajukan itu sudah dalam track recordnya, nanti kami ingin mendata dan harus ada persetujuan dari dosen pembimbing dan korprodi gitu. Jadi kalau Oke udah Pak. persetujuan dari dosen pembimbingnya ya itu berarti kan sudah harusnya sudah oke. Oke Kalau Pak, dari terima kasih contoh banyak ya. Raffi dan Nazla, prinsipnya sih seharusnya oke, nggak ada masalah. Ada lagi yang lain? Yang lain sudah cukup ya, Mardia? Eh, izin bertanya, Pak, untuk terkait validasi produk kan ya, Pak, ke tempat entitas yang kita tuju itu bentuknya kayak gimana ya, Pak, validasinya? Maksudnya ada surat dari UNJ kah atau bagaimana ya, Pak? Bukan, yang penting ada pernyataan dari organisasi atau ada institusi bahwa benar yang kalian kerjakan itu benar gitu. Contohnya, kalian eh, membuat produk ini ya, membuat produk laporan keuangan misalnya. Nah, nanti ada yang penting kalian minta surat ke si instansinya bahwa kalian itu memang membuat laporan keuangan dan bermanfaat untuk mereka. Kayak gitu aja. Nanti saya share deh, ada dari angkatan kemarin yang eh, hal yang sama gitu suratnya. Intinya seperti satu surat aja yang menyatakan bahwa kalian tuh atau kalian sudah diterapkan di sana gitu atau sudah diterima manfaatnya oleh instansi tersebut. Begitu, Mardia. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Lagi, jadi seharusnya ini skripsinya bisa kita kerjakan secara cepat nih. Begitu. Sudah cukup? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah clear ya? Soal ini sudah clear ya? Bener nih, sudah tidak ada yang bertanya lagi. Nah, rencananya nanti setiap mungkin setiap bulan kita ada pertemuan ya. Kemudian untuk periode ini kita jadwalnya cukup padat. Nanti teman-teman untuk proses judul harus sudah di ACC maksimal akhir bulan ini. Judul kalian oleh eh, pembimbing ya. Nanti kan ada verifikasi dulu dari Korprodi nih. Kemudian kalian lapor ke pembimbing. Nah, itu dalam satu bulan harus sudah di ACC. Nah, kemudian di bulan awal Maret sampai akhir Maret itu bab 1 sampai bab 3 kalian sudah harus selesai untuk dilakukan. Kalau misalkan masih ada seminar proposal, dilakukan seminar proposal. Kalau misalnya kebijakannya, seharusnya kebijakannya sudah tidak ada seminar proposal ya. Nah, itu kalian harus lanjut ke bab selanjutnya. Nah, itu nanti timelinenya akan kami share dan itu akan kami data. Jadi kita akan sepakati bersama. Begitu. Ya, silakan Fikri. Eh, Selamat pagi, Pak. Izin bertanya. Kalau mengenai proses bimbingan itu ada peraturan tersendiri nggak sih, Pak, yang ditetapkan dari Bapak selaku Kaprodi? Soalnya kan kalau saya sendiri itu kan
by email dan iya Pak, dan kalau menurut saya itu kalau dari pengalaman saya kemarin saat pengajuan judul, kalau by email itu sebenarnya nggak apa-apa sih Pak kalau menurut saya, tapi kadang tuh waktunya itu lama Pak. Kayak kemarin saya pengajuan judul dan baru dibalas emailnya itu setelah 5 hari sampai 6 hari baru dibalas emailnya, dan itu kan menurut saya kayak terlalu lama gitu Pak kalau proses bimbingan seperti itu. Nah kalau menurut Bapak ini kayak ada peraturan khusus nggak sih Pak untuk bimbingan ini agar efektif gitu Pak secara waktunya Pak? Terima kasih Pak. Ya, secara prinsip saat ini itu belum ada yang diatur harus bimbingannya harus secara daring gitu ya, atau harus luring atau melalui platform apa gitu. Secara prinsip tidak ada, Mas. Nah, tapi memang saya sih sangat menyarankan untuk bimbingan secara daring ya, karena kan pasti ketika lewat platform online itu kadang ada miskom dan segala macam gitu ya. Tapi nanti balik lagi ke pembimbingnya masing-masing begitu. Nah, kalau bicara di balasan 5 hari menurut saya itu masih wajar, Mas. Karena kan kami sebagai pembimbing harus baca dulu dan, karya akhirnya kan tidak hanya dari kalian saja gitu kan, dari ada setiap masing-masing kita itu membimbing di D4 atau sarjana terapan, kemudian S1, bahkan ada juga yang di S2 dan S3 gitu. Jadi bimbingannya banyak. Kalau saya sendiri nih ya, mungkin kalian, bisa membayangkan ya, saya saat ini ada total 45 mahasiswa yang dibimbing dari keseluruhan, belum ditambah yang angkatan baru ini. Jadi sekitar 50-an lah. Nah, itu bayangkan kalau, misalnya apa, kita harus ada target misalkan satu hari harus mengirimkan gitu kan. Nah, enggak. Nah, makanya oleh karena itu biasanya, kami dosen itu harus membagi-bagi waktu misalkan di weekend atau kalau saya pribadi membuka bimbingan setiap minggu beberapa kali begitu. Nah, makanya, yang harus kalian lakukan adalah kalian siap dulu. Proposal kalian harus siap dulu. Jadi begitu ada kesempatan bimbingan nih, kalian bisa, bimbingan dengan sempurna. Tapi itu nggak apa-apa, nanti, mohon masukan aja di nanti saya buka kolom saran dan sarannya. Jadi nanti kita bisa ada, ketemuan rutin untuk semua dosen itu misalnya 1 bulan sekali, rutin secara luring atau secara daring gitu. Nggak apa-apa nanti kalian, mohon kasih masukan aja di saya nanti sebar semacam kotak suara gitu ya. Nanti, saya akan bikin programnya supaya, memfasilitasi kalian memang misalnya ada dosen yang tidak mau ketemu secara luring gitu ya, nanti kita akan ketemukan. Ya, makasih sarannya ya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak. Ya. Nah, jadi kan dospem 1 saya dan dospem 2 saya itu kan memintanya itu kan beda untuk waktu bimbingannya. Yang Mhm. di mana kan kalau dospem pertama itu emang dari awal tuh dari proses pengajuan judul. Nah, kalau untuk dospem kedua ini minta kalau udah masuk ke bab 3 Pak. Nah, berarti kalau seperti itu berarti proses pengajuan judul itu dilimpahkan semuanya ke dospem 1 ya Pak? Atau dospem 2 juga harus kayak pengajuan judul kita harus kirim juga Pak? Oke, prinsipnya balik lagi ke kebijakan pembimbing masing-masing, tapi judul itu harus sudah clear, untuk 1 dan 2 dulu, Mas, gitu. Ini harus sudah clear dulu, jadi jangan sampai, ada gini, ada kasus seperti ini di bimbingan saya ya. Jadi suatu ketika, si bimbingannya itu pengennya dia bimbingan sama saya dulu nih, bab 1 sampai bab 3 gitu. Nah, ternyata setelah bab 3 ke bimbingan satunya ada judul yang direvisi, begitu. Itu kan artinya mengulang dari awal lagi gitu. Nah, kecuali memang dari pembimbingnya dia memintanya, "Kamu bimbingan sama pembimbing satu dulu, kalau sudah selesai baru saya pembimbing kedua." Nah, itu beda cerita. Tapi kalau tidak ada, regulasi dari pembimbingnya, ya udah kalian paralel aja. Nah, makanya saran dari saya adalah kalian langsung buat bab 1 sampai bab 3. Nah, tapi tentunya dengan memperhatikan ini, semua dosen tuh pasti dia akan menanyakan practical gap ini, gitu. Jadi seharusnya kalian sudah bisa, membuat practical gap, nanti,
bisa sampai dibuat sampai bab 3 begitu. Tapi awalnya memang biasanya kalau saya awal ya itu selalu akan konsultasi judul dulu. Nah, nanti makanya dari prodi itu memfasilitasi ada proses persetujuan judul dulu nih supaya pertama memang memastikan tidak ada judul yang sama persis. Karena ada sama persis, Mas. Misalnya analisis kinerja di Jakarta. Nah, si mahasiswa ini juga sama analisis kinerja di Jakarta, begitu. Secara normalnya, ya itu kan permasalahannya akan sama, gitu. Dan bisa jadi nanti ada saling contek-mencontek dan lain-lain. Nah, kita menghindari hal tersebut sih. Begitu? Oke, baik Pak, mungkin nanti dikonfirmasi dulu ya. Ya, Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak, ya. terakhir. Kalau misalnya pengajuan outline itu dari prodi itu ada formatnya tersendiri nggak sih Pak? Kayak harus apa aja gitu isinya? Kan biasanya kalau saya lihat di universitas lain itu kan memang dari mereka itu ada format tersendiri dari prodi. Jadi kayak bagian-bagian apa aja yang harus dibuat untuk pengajuan outline tersebut. Nah, terus nanti bakal ada forum gitu nggak sih Pak untuk pendataan judul-judul yang udah di ACC gitu Pak, biar menghindari tadi yang seperti Bapak singgung untuk menghindari persamaan judul satu sama lain. Ya, oke. Jawabannya yang pertama untuk format, Mas. Formatnya itu kita ambil dari panduan ya, tapi tidak semua panduan. Jadi yang dibutuhkan pertama ini saja sih, Mas. Pertama judul dan practical gap. 2 itu saja, simpel. Dan tidak perlu panjang-panjang gitu kan, yang penting lugas dan jelas. Ya, yang kedua, nanti kami akan buatkan semacam SK-nya ya, atau semacam daftar yang judul yang disetujui. Nah, terus pertanyaannya ketika ada misalkan tiba-tiba dari masukan dari pembimbing di perjalanan waktu gitu kan, itu menemukan ada, "Oh ini judulnya kayaknya nggak beres deh," atau nggak bener deh. Atau misalkan pada saat ujian nih, waktu misalnya waktu dulu masih ada ujian, itu biasanya ada saja yang judulnya itu dirubah. Nah, itu nanti tinggal mengajukan ulang ke prodi, begitu. Jadi kalian nanti punya legal standing-nya bahwa judul ini sudah di-ACC oleh prodi dan dosen-dosen lain. Gitu, Mas. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya. Nah, saya sangat menyarankan kalian di grup itu aktif ya, karena boleh kalian menanyakan hal-hal seputar hal begini gitu. Jadi sehingga nggak nunggu misalnya ada kejadian dulu baru baru kan kalian ribut ke sana kemari gitu. Jadi boleh ditanyakan nggak apa-apa di grup, biar kenapa di grup? Karena biar yang lain juga tahu. Bisa jadi case-nya tadi seperti Nazla dan lain-lain itu juga yang lain juga ada yang sama. Nah, nanti di grup itu kan dibaca oleh banyak orang. Jadi bisa bisa sekalian tahu gitu. Ya selain itu kalian juga boleh nanti saya ada setiap hari insya Allah, jika tidak ada kegiatan ya silakan bisa datang langsung untuk mau konsultasi atau keperluan prodi lainnya. Kira-kira seperti itu. Ada lagi sebelum saya tutup? Oke, cukup ya. Kalau tidak ada lagi, mungkin sampai sini dulu teman-teman semua. Saran dari saya untuk skripsi ini kalian sebaiknya fokus ya, terkait dengan magang ya, seperti yang saya sudah bilang kemarin. Itu oke, Sarah, gimana Sarah? Eh, Pak, saya izin bertanya. Sebelumnya kan saya ada cuti, Pak. Nah, saya belum ambil SKS. Nah, itu boleh nggak, Pak? Saya di semester 8 ambil SKS tersebut, terus ambil skripsian gitu, Pak. Ya, syarat untuk ngambil skripsi itu ada jumlah SKS tertentu, Sarah. Nah, Oh, kamu begitu. ada berapa SKS? Masih sekitar 120-an, Pak. Berarti ada berapa mata kuliah lagi? Kemarin saya belum ambil 19 SKS, Pak. Oh, alah. Berarti Berarti belum bisa. belum bisa. Berarti harus ngambil itu dulu, Sarah.
Ya, tapi Ambil, boleh nanti misalnya untuk penyusunannya bisa kamu sambil susun dari sekarang gitu. oh berarti saya bisa ambil skripsinya itu di semester 9 ya Pak? Betul. Izin bertanya lagi Pak, berarti matkul yang saya ambil itu mengikuti matkul angkatan bawah ya Pak, pakai konversi. Yang kamu pas cuti itu apa? Itu sih Pak, matkul di kelas gitu Pak, Di bukan kelas. konversi. Ya berarti Matkul. harus ke kelas. Oh gitu ya Pak. Iya, yang konversi itu sesuai dengan kemarin paket konversi. Kalau memang di kelas harus berarti ngikut dengan angkatan bawah. Gitu Sarah. Eh, tapi kan angkatan bawah itu udah nggak ada kelas ya Pak. Terus bagaimana ya Pak? Udah nggak ada kelas, maksudnya mata kuliahnya sudah tidak ada. Mata kuliahnya ada, tapi mereka dikonversi gitu Pak. Oh gitu. Hmm. Heeh. Kamu sudah isi KRS-an? Senin Udah ke Pak, saya aja deh. tapi masih ada yang belum saya. Hmm. Coba nanti setelah ini japri ke saya ya. Kemudian Senin kita ngobrol di Prodi ya. Oh iya boleh Pak. Iya. Jam berapa ya Pak? Senin. Kalau bisa pagi jam 9 sampai jam 12. Oh oke Pak. Ya. Ya oke, terakhir dari saya mungkin soal magang nih. Karena mayoritas yang terlambat teman-teman itu karena magang gitu. Jadi sambil magang mereka kesulitan untuk eh ya kan kalian mungkin paham sendiri ya karena sudah pernah magang di semester 1 atau 9 gitu kan. Sebetulnya kan skripsi itu kan sudah dibagikan kan, tapi memang tidak banyak yang dalam proses bimbingan begitu. Nah, oleh karena itu kemarin kita sudah sepakat dengan prodi untuk magang silakan diselesaikan dulu misalkan masih ada yang magang sampai akhir Februari ini. Setelah itu kalian fokus untuk skripsi gitu. Karena kita pengennya kalian ada percepatan nih. Jadi dalam 3 bulan lagi kalian bisa lulus. Begitu. Nah, kan magang ini kan sebetulnya dari sisi value-nya sebetulnya ya berapa sih digajinya begitu kan? Atau kalau kalian memang ingin pengalaman kan sudah gitu kemarin 1,9. Sementara kenapa? Kalau misalkan kalian telat nih, itu juga akan menjadi salah satu prosedur buruk juga kan untuk misalkan perusahaan gitu ya ketika kalian mau ngelamar kerja ini kenapa telat gitu kan. Jadi saya sangat menyarankan kalian untuk fokus dulu ke karya akhir ini, tunggu dulu, sabar dulu selama 3 bulan gitu. Nah, kuncinya satu, ya. Semua menurut saya semua dosen itu akan menghargai ketika kalian memang kerja keras. Contohnya begini, ada yang mengeluh misalnya dosennya sering tidak ada atau sering hanya membuka di waktu-waktu tertentu. Betul, karena saya pun biasanya untuk bimbingan itu 1 bulan, 1 minggu itu 1 kali biasanya. Ketika ada kosong saya bisa membuka beberapa kali. Tapi biasanya kadang 2 minggu sekali, 1 minggu sekali. Itu memang saya buka bimbingannya seperti itu. Karena memang banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Contohnya minggu depan sudah mulai mengajar nih. Kita sebagai dosen harus mulai ngajar. Ya udah rutinitas kita adalah mengajar gitu biasanya. Nah, momen kalian adalah pada saat dibuka itu. Si draft itu kalian harusnya sudah siap gitu. Jadi tidak ada yang susunannya ngasal, tidak ada yang misalnya tidak siap gitu. Jadi justru pada saat ketemuan itu kalian sudah siap dan ready gitu. Nah, saran saya beredar saja di kampus, misalkan di perpustakaan, di kelas, di mana gitu. Itu akan sangat membantu apa ya, membantu lingkungan kalian itu untuk terpacu untuk lebih cepat lulus dibandingkan dengan kalian pada saat magang atau misalkan di rumah aja gitu. Itu pasti beda. Itu rumus yang pasti akan berpengaruh terhadap tingkat kelulusan kalian gitu. Prinsipnya kami di prodi akan membantu semaksimal mungkin khususnya untuk percepatan publikasi kalian, percepatan kelulusan kalian. Jadi tolong sekali untuk
mengikuti program dari prodi, karena program-program seperti ini sebetulnya kami hadirkan tuh berdasarkan saran dan masukan dari kalian, gitu. Jadi silakan nggak apa-apa kalau ada masukan apapun, boleh datang ke saya atau melalui WA juga boleh untuk memberikan saran dan masukan. Ya, tapi tolong kalian juga harus pada prinsipnya ini berbalik lagi kepada kalian yang mau lulus cepat atau memang mau motivasi yang lain gitu. Kami sebagai prodi sih jelas tanggung jawab kami adalah kalian bisa lulus tepat waktu. Syukur-syukur kalau saya menginginkan kalian lebih cepat lulus biar lebih cepat mendapatkan pekerjaan, lebih cepat mendapatkan apa yang kalian inginkan gitu. Karena walau bagaimanapun pasti orang tua itu lebih memilih kalian lulus dulu gitu dibandingkan dengan magang dulu, gitu. Nanti soal pengalaman nanti kalian bisa lakukan setelah lulus. Setelah lulus itu ya, itu pengalaman kalian gitu. Kalian apalagi misalnya ya, ini, kalau kalian misalkan topik akhirnya memilih project atau prototipe, itu juga salah satu pengalaman berharga buat validasi buat perusahaan, gitu. Nah ini makanya saya sih, merekomendasikan kalian, coba ambil yang project base atau prototype, gitu. Jadi sekalian kalian nanti, tugas akhir, sekalian juga itu bisa direkognisi oleh perusahaan. Jadi nanti ketika kalian melamar perusahaan nih, oh mahasiswanya sudah membuatkan laporan keuangan untuk entitas nih. Nah itu kan berarti kalian sudah berhasil membuat, sebuah karya, gitu. Tapi kalau memang sudah niatnya memang tadi seperti Nazila dan lain ya nggak apa-apa, gitu. Jadi bukan berarti ketika kalian mengambil di luar project base ini, jadi jelek, nggak juga, karena banyak banyak cara yang dilakukan untuk bisa sukses, begitu intinya. Ya itu saja dari saya, silakan jika ada pertanyaan apapun boleh disampaikan di grup, sebisa mungkin sampaikan di grup ya, jangan japri. Japri kecuali memang ketika ada yang, sangat individu, silakan japri, tapi kalau berupa sifatnya umum, di grup saja. Ya itu Pak, saja mohon dari saya. izin bertanya, Pak, Ya sedikit. boleh. Berarti untuk yang project ini pedoman penulisannya mengikuti pedoman S2 ya, Pak? Bukan, 2023, Mbak. Oh, soalnya kemarin saya diberitahukan oleh dosen pembimbing saya seperti itu, Pak. Nanti gini, prinsipnya kita sedang membuat panduan 2024. Nah, kita itu adopsi dari 2020, eee, panduan 2023 dari, MAKSI, Magister Akuntansi. Jadi nggak apa-apa untuk sementara boleh mengikuti dulu dari project dari MAKSI itu, nanti ketika sudah keluar panduannya bisa disesuaikan, gitu. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya tutup ya. Terima kasih atas waktunya weekend ini. Saya mohon maaf mengganggu sekali waktu weekend kalian. Semoga, semua angkatan kalian lulus bersama dan wisuda bersama. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.